dan kami bercerita pada siang hari. Ya, selamat malam Pak Sukri. Siang Pak Sukri. Ya, selamat siang Pak Tumpal. Wah, tumben datangi saya nih. Apa ini keterangan Pak Sukri? Iya nih Pak, saya lagi ada masalah sepertinya. Saya terlalu sibuk, kemudian sulit membagi waktu, sehingga ada saja yang dikorbankan. Saya pengen ceritalah hari ini dengan Bapak. Mudah-mudahan dengan cerita Bapak, saya dapat solusi, dapat pencerahan, kemudian saya mendapatkan cara tips yang bagus membagi waktu dengan baik. Wah, iya Pak Sukri, memang waktu pas kita Lokakarya kemarin juga ya Pak ya. Memang Bapak juga sibuk saya lihat pada Lokakarya kemarin. Jadi nanti ini tujuan pertemuan kita ini apa nih Pak? Untuk mendapat solusi kah Pak? Iya, gini Pak, mudah-mudahan nanti dengan diskusi kita hari ini saya berharap saya bisa memanage waktu dengan baik, kemudian mengatur prioritas kegiatan saya, sehingga saya berharap tidak ada satupun kegiatan saya yang terlewatkan. Kemudian saya berharap semua kualitas, kemudian nilai-nilai yang saya harapkan dapat baik semua Pak. Jadi intinya saya pengen semua berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa ada yang harus dikorbankan, atau mungkin malah ada yang kecewa nanti Pak dengan adanya beberapa tanggung jawab yang saya tinggalkan. Iya Pak Sukri, nampak nih Pak Sukri ini orang hebat ya, sampai semua kegiatan-kegiatan pun artinya semua yang dilakukan pun memang harus schedule waktunya harus memang betul-betul padat ya Pak ya. Tidak betul sekali Pak, Bapak ada saja, saya orang biasa aja kok. Kegiatan saya sedikit, masih banyak orang yang lebih sibuk dari saya, tapi saya pengen kegiatan saya itu terjadwal, tertata, dan terlaksana dengan sebaik-baiknya Pak. Iya Pak, karena kalau kita banyak diminta orang, berarti orang melihat kemampuan kita tuh memang lebih Pak Sukri. Nah, jadi dengan kondisi jadwal Pak Sukri ini yang padat, kegiatan yang padat ini, untuk menyelesaikan masalah ini Pak, menurut Bapak itu kesempatan apa yang Bapak miliki supaya ini masalah? Saya tanya dulu ke Bapak sendiri pribadi kan, untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Apa kesempatan Bapak miliki? Sebenarnya kesempatan saya itu ya seharusnya saya bisa bagi waktu dengan baik, memanage waktu, dan bisa memprioritaskan mana yang lebih penting, yang mendesak. Mungkin juga banyak kegiatan saya yang penting, kemudian juga banyak yang ini menunggu, tapi kan paling tidak saya tahu mana kira-kira yang prioritas Pak, karena saya tidak pengen nanti kegiatan utama saya seperti mengajar di sekolah itu terbengkalai Pak. Kasihan kan, anak-anak saya juga menunggu saya di kelas, kemudian nanti kepala sekolah saya bisa marah, saya nggak masuk. Jadi intinya saya pengen berbagi dengan Bapak bagaimana cara supaya saya bagi waktu dengan baik. Iya Pak, hampir sama nih mungkin dengan kasus Pak Iling ya Pak yang kita pelajari di guru penggerak Pak ya. Benar-benar. Iya. Sosial emosional saya juga saya kontrol Pak, jangan sampai dikasih kecapean, saya itu marah-marah di kelas. Kemudian saya jadi nggak fokus mengajar. Iya, berarti kita identifikasi dulu Pak nih masalah Bapak ini bagaimana nih untuk penyelesaiannya ini kan. Tadi Bapak bilang kesempatan yang Bapak miliki ini Bapak harus bisa memaksimalkan dan membuat orang-orang yang sudah mempercayai Bapak itu tidak kecewa ya Pak ya. Iya. Itu karena kekuatan yang sudah ada pada Bapak ini sudah terlihat karena orang membutuhkan Bapak gitu ya. Nah, kalau begitu kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan itu sendiri gitu? Menurut Bapak gimana? Kalau kekuatan sih, saya rasa saya harus punya komitmen yang kuat untuk konsep diri saya mengatur waktu dengan baik. Kemudian mungkin saya juga bisa mendelegasikan tugas-tugas saya kepada orang lain. Misalnya di sekolah tentu ada tugas-tugas kurikulum dan wakil yang bisa saya amanahkan. Kemudian kalau di pengurus yayasan di luar sekolah saya juga bisa minta bantu sekretaris atau yang lain untuk menghandle beberapa kegiatan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan wajib itu mungkin bisa saya lakukan, tapi untuk kegiatan yang lain yang bisa saya wakilkan, saya minta bantu yang lain Pak untuk mendelegasikan tugas-tugas saya. Nah itu Bapak kan sudah paham ya Pak ya, artinya masih banyak hal-hal yang bisa Bapak buat untuk yang namanya juga orang-orang yang bisa membantu, berarti Bapak memiliki kekuatan di sini. Nah kita lanjut lagi ke identifikasinya Pak, terus menurut Bapak
untuk memanfaatkan orang-orang itu peluang-peluang apa yang Bapak bisa miliki gitu? Bapak juga sebagai kurikulum di sekolah, Bapak juga sebagai yayasan ya di luar, juga sebagai guru penggerak. Peluang apa yang menurut Bapak yang bisa Bapak lakukan gitu? Tentu peluang yang saya lakukan adalah saya harus, berkomitmen untuk melaksanakan Iya, semua kegiatan itu. Hanya saja ya peluang itu terkadang harus saya lakukan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada, kegiatan itu tidak terlaksana dengan baik, Pak. itulah Pak. Jadi kalau misalnya dari yang Bapak punya peluang tadi itu ada hambatan-hambatan, mungkin ada teman-teman yang nggak mau membantu atau bagaimana, apa yang bisa Bapak lakukan untuk hambatan tersebut? Nah, untuk hambatan itu sendiri, saya harus bisa menilainya dulu, hambatan itu dari luar atau dari dalam. Mhm, Kalau mhm, dari diri saya sendiri, saya harus berkomitmen, misalnya untuk mengatasi hambatan-hambatan itu bisa dari luar dan dari dalam. Kalau dari mhm. dalam sendiri, ya saya harus semangat Pak, melakukan apa saja pekerjaan. Kalau dari luar mungkin ada orang-orang yang kurang mendukung saya. Jadi saya harus menghilangkan semua hambatan itu. Iya, berarti Bapak sudah kita identifikasi, Bapak tahu apa permasalahannya, apa hambatannya, dan Bapak juga tahu peluang Bapak itu apa. Nah, sekarang kita, coba kita buat dulu Pak ya, bagaimana reaksi kita untuk yang namanya bisa menyelesaikan masalah ini ya Pak ya. Nah, sekarang Bapak dulu susun dulu, Bapak Bapak buat penyadaran diri dulu, apa sih yang menjadi prioritas Bapak itu sebagai seorang guru gitu ya, dan juga sebagai juga pengurus yayasan, juga sebagai, guru penggerak, bagaimana menurut Bapak itu prioritas Bapak yang mau Bapak inginkan duluan gitu? Kalau prioritas saya tentunya Pak, yang nomor satu itu adalah tugas saya di sekolah Pak. Karena Iya, itulah betul. tugas saya, kewajiban saya dari pagi sampai siang itu jam 2:30 sampai saya pinjar sidak mobile itu tugas saya. Selebihnya Mhm. mungkin saya kembali kepada sebagai orang tua, mengantar anak sekolah, menjemput anak sekolah. Kemudian yang ketiga, saya juga berperan dalam sebuah yayasan yang mungkin itu, bisa saya laksanakan di sore hari atau bahkan juga di malam hari Pak, mau rapat-rapatnya begitu. Jadi Iya. saya memang lebih prioritas kepada sekolah begitu Pak, karena kita adalah tugas utama kita sebagai seorang guru. Nah, Bapak sudah tahu tuh prioritas yang utama di mana kan, dari mulai jadi seorang guru, baru juga sebagai pengurus yayasan, juga sebagai juga guru penggerak, dan juga sebagai kepala rumah tangga. Nah, kalau sudah Bapak tahu seperti itu, strategi apa yang Bapak mau lakukan kalau untuk supaya jangan kecewa nih semuanya, Pak? Karena Bapak sudah, dianggap mereka itu mampu dalam segala halnya ini gitu. Gimana menurut Bapak strateginya? Menurut saya strateginya Pak, saya harus, prioritas mana kegiatan yang penting mendesak dan yang penting tidak mendesak. Misalnya untuk kegiatan mengajar, saya harus bisa betul-betul mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak, karena besok misalnya harus ada pertemuan. Kemudian kalau tugas-tugas CGP ini mungkin saya bisa di sela-sela waktu Pak, kan ada pre-les, kemudian ada juga di malam hari dan itulah prioritas saya. Jadi untuk mengatasi semua pekerjaan-pekerjaan menumpuk itu saya mencoba cari selang waktu yang kosong saya kerjakan. Jadi intinya saya juga harus mengurangi jam istirahat saya Pak. Mungkin juga badan saya terlalu gemuk nih Pak, banyak banyak tidur ya kan, banyak makan, jadi saya banyak Iya. bergerak Pak. Itu mungkin Iya. Iya Pak, berarti Bapak sudah tahu kan apa strategi yang pertama contohnya Bapak lakukan kalau di sekolah sebagai kurikulum, Bapak bisa juga, bekerja sama dengan orang lain ya seperti mungkin tata usaha, menyiapkan mungkin bahan-bahan, ya, baru melakukan apa nih yang namanya pekerjaan-pekerjaan di guru penggerak ini mungkin di dalam seling-selingan, di istirahat, ya kan iya Pak ya? Pulang iya, sekolah sebentar, baru benar nanti Pak, Bapak pulang ke rumah iya nanti Bapak itu ya bergumul dengan keluarga, iya dan punya waktu time gitu ya, hari Minggu itu waktu memang weekend keluarga, itu khusus untuk keluarga. Karena di guru penggerak pun samanya kita kan Pak, iya sampai benar Senin Pak, sampai Jumat aja kita Pak iya mungkin dalam hal kerjaan kan Pak ya. Nah, iya. itulah Pak. Jadi menurut Bapak ini Iya Pak, strategi saya tadi tuh di waktu-waktu libur saya harus fokus pada keluarga Pak, karena memang keluarga bagian terpenting juga dalam hidup kita ya kan. Kita nggak boleh betul Pak, heeh. ketika dapat uang misalnya uang karya kita ajak jalan-jalan ya kan Pak, makan apa. Nah itu Iya, waktu kemarin kita dapat uang pulsa 400 ya kan Pak, udah Bapak kasih tuh sama keluarga untuk buat Pak, jalan-jalan? ada. Sudah ya Pak ya? Oh itu. Jadi keluarga juga jadi menikmati kan hasilnya Iya, ada gitu ya. iya, terima Eee, kasih. nah jadi kalau udah seperti itu Bapak udah punya strategi sendiri, terus bagaimana menurut Bapak itu ukuran keberhasilan nantinya? Ya ukuran keberhasilannya tentu semua kegiatan dapat kerjakan dengan baik, deadline-nya tidak
lupa, kemudian tugas-tugas saya di grup penggerak ada due date-nya Pak, hati-hati. Kalau Iya. misalnya tugas malam, saya jam 11 harus kerja tuh, harus mengaturnya sehingga jangan sampai kegiatan due date saya di grup penggerak itu terabaikan, nanti nilai saya jadi rendah. Jadi komitmen saya adalah mengerjakan semua tugas tepat waktu dan itulah yang harus saya kerjakan. Itulah. Berarti Bapak harus punya komitmen berarti sekarang ini. Apa komitmen yang Bapak rencanakan nantinya? Siap Pak, tentu saya akan mengatur prioritas kegiatan saya mulai dari yang pertama, kemudian kedua, dan ketiga. Saya akan mencatat dalam agenda harian saya mana yang harus saya selesaikan besok, lusa, dan hari-hari yang akan datang. Jadi tentu saya akan memprioritaskannya. Nah, berarti Bapak sudah dapat yang membuat strategi sendiri ya dengan kasus Bapak ini ya. Bagaimana perasaannya Ya, setelah pertemuan kita ini? Saya merasa lega, saya punya pencerahan, saya dapat pencerahan, saya ide dan masukan dari Bapak, sehingga saya nanti bisa lebih mengatur dengan waktu. Sebenarnya banyak orang yang lebih sibuk dari saya, mungkin ya hanya saja waktu saja yang belum bisa pas untuk saya atur. Terima kasih Pak Tumpal. Oke Pak, terima kasih juga. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Kita masuk kasus 2 Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kasus 2. Pak Tumpal merasa kecewa dengan keadaan siswanya yang kurang memahami dan rendah dalam nilai sastra, memahami dan membaca puisi. Kami akan berdialog mengenai masalah ini. Wah, selamat siang Pak Tumpal. Selamat siang Pak, selamat siang. Agak murung ini wajahnya, ada apa? Aduh Pak, ini udah saya lihat nih nilai anak-anak ini. Kok susah kali anak-anak ini baca puisi ya Pak ya? Gimana nih Pak? Oh iya, padahal Iya, Pak. ini rajin berpuisi ya Pak. Bapak juga pemenang puisi, orang-orang yang di bengkel sastra ya Pak. Saya ada apa kira-kira dengan masalah anak Pak? Coba kita inilah Pak yang saya nggak tahu Pak. Yang saya lihat ini nilai anak-anak kok susah sekali, orang ini hanya cuma hanya membaca puisi pun susah, memahami isi puisi itu susah itu Pak, mereka ini Pak. Gimana nih Pak Sukri? Nah, kalau itu masalahnya, Bapak masih punya kesempatan. Kita akan punya kesempatan untuk merubah semua itu. Kira-kira untuk kesempatan ini apa peluang yang bisa Bapak kerjakan supaya minat dan semangat anak-anak membaca puisi lebih meningkat? Ini kayaknya anak ini harus kita buat yang namanya privat lah Pak, karena kondisinya mereka ini memang dari dasarnya di SMP memang belum tahu mereka ini Pak. Itu kesempatan mungkin menurut saya ini, tapi saya harus bicara dulu dengan orang lain gitu kan, dengan mungkin keluarga, dengan apa gitu Pak. Nah untuk kasus ini kira-kira apa prioritas Bapak? Apakah harus menyelesaikannya dulu dengan anak-anak atau bagaimana? Apakah komunikasi dengan orang tua atau pihak sekolah Pak? Iya, saya pasti memanggil anaknya dulu, Pak. Ini apa masalahnya, di mana dia berada gitu kan. Sampai akhirnya saya tahu apa yang mau saya lakukan nanti setelah yang saya tahu udah menggali dari anak-anak itu, apa sih masalah mereka itu, Pak. Gitu, Pak. Iya, saya yakin Bapak punya kekuatan. Kekuatan itu pasti bisa mendukung Bapak. Kira-kira kekuatan Bapak yang miliki, saya yakin bisa anak-anak itu bisa semangat kembali, belajar puisi, menyukai sastra, dan sebagainya. Iya, Pak. Kekuatan yang saya ingin yang ada di sekolah ini gini Pak, anak-anak kita kan sudah ada yang menang FL2SN gitu kayak ya dalam baca puisi, cipta puisi gitu kan. Rencana saya nanti anak-anak yang sudah siswa kita yang kelas 11 kemarin yang sudah menang mereka di FL2SN dan juga O2S di sini itu mereka saya buat untuk tutor sebaya kayaknya Pak. Bagus itu rencana saya Pak. Bagus, suatu kekuatan yang bisa mengontrol orang lain, maksudnya bisa memotivasi orang lain, bagus. Nah tentunya dalam hal ini Bapak punya hambatan, kira-kira apa sih untuk meningkatkan nilai sastra, siswa meningkat, memahami, siswa suka baca puisi, solusinya kira-kira ada nggak kira-kira yang kalau Bapak pikirkan saat ini? Iya Pak, hambatannya Pak, anak-anak dasarnya tidak ada Pak. Mungkin karena modernisasi ya, mereka nggak suka itu dalam hal literasi, nggak suka juga dalam hal menulis ya. Jadi orangnya harus diajari dari dasar. Ketepatan di sekolah juga ada disebut sanggar sastra gitu. Jadi kalau mereka bisa masuk ke komunitas sanggar sastra itu dan juga mereka juga belajar dari orang-orang yang sudah menang di FL2SN kemarin dalam cipta baca puisi itu, kayaknya mereka punya dasar nanti akhirnya. Tutor sebaya Pak rencananya Pak. Iya, ternyata Bapak sudah punya solusi tersendiri sehingga Bapak nanti akan melanjutkan dengan kegiatan aksi ya. Tentu Bapak punya prioritas yang utama setelah ini apa Bapak lakukan? Ya, pertama saya pasti akan berbicara pada anak-anak, lanjutnya nanti karena dia membutuhkan waktu ekstra, contohnya bukan di dalam pembelajaran ini, saya pasti bicara dengan guru-guru, wali-wali kelasnya, supaya juga mengundang orang tua untuk bicarakan masalah nilainya ini Pak. Akhirnya orang tua tahu, ya
karena anaknya seperti ini, supaya ini tidak menjadi masalah nanti dalam pembelajaran atau dalam nilainya, ya mereka itu harus ada kegiatan ekstra pulang sekolah, atau nanti mereka ngikuti kegiatan ekstra di dalam komunitas sanggar yang ada di sekolah. Itu sih rencananya, Pak. Iya, berarti Bapak punya prioritas utama, kemudian dalam prioritas utama ini tentu ada strategi Bapak ya. Jadi supaya strategi berjalan itu kira-kira apa yang Bapak lakukan? Ya, strateginya ini mereka itu saya buat nanti waktunya yang anak-anak yang kurang mampu ini setelah saya buat pengayaan dan sebagainya, nanti mereka di pulang sekolah itu dalam 2 kali seminggu mereka akan jumpa dengan tutor sebaya mereka, dengan kawan-kawan kakak-kakak mereka yang telah memenangkan perlombaan puisi kemarin, ya mereka belajar situ dan mereka juga ikut juga dalam 1 kali seminggu itu untuk kegiatan apa ini Pak, untuk komunitas sastra yang ada di sekolah Pak, Ya, itu rencananya Pak. Iya. Bagus Pak. Jadi itu saja, mungkin ada satu lagi terakhir, betul Bapak juga perlu tanggung jawab dan komitmen ke depan kira-kira apa Pak untuk mewujudkan solusi dari semuanya ini? Ya, ini harus saya komitmen Pak. Anak yang tidak mampu ini harus memang bisa betul-betul mampu mereka, walaupun ya mereka itu pada dasarnya memang belum mengenal puisi, belum tahu bagaimana cara membuat puisi, bahkan membacakannya. Maka saya komitmen saya di sini ini harus tindakan berkelanjutan, bukan hanya untuk anak-anak ini, tetapi kepada yang lainnya, agar nanti mereka juga punya sebuah kegiatan hobi ya yang bisa mengembangkan bakat mereka, bisa mereka menulis juga nanti di surat kabar atau di media sosial. Nah, itu menjadi kreativitas mereka sendiri gitu Pak, atau di majalah dinding nantinya Pak, seperti itu. Nah, kalau begitu Pak Tumpali pasti akan berhasil dan sukses untuk melakukan kegiatannya tadi karena Bapak punya kekuatan, Bapak sudah punya strategi, bahkan Bapak sudah punya komitmen. Saya yakin kita ke depan akan bertemu lagi, pasti anak-anak Bapak mudah-mudahan sudah suka dengan sastra dan sudah bisa baca puisi. Amin Pak, amin, amin. Terima kasih Pak Sukri atas solusi bantuannya. Bikin pembicara kita Pak, semangat terus, semangat. Ayo Pak, semangat. Iya Pak. Ketemu lagi ya di kafe kita Pak. Iya di kafe nanti malam Pak ya. Ayo Pak. Yang terakhir ya. Iya Pak. Terima kasih. Oke Pak Eko, kami sudah selesai Pak Eko, 2 kasus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri applause dulu, semangat nih ya.